PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Indra Syafri. Keputusan ini diambil menyusul hasil minor Timnas Indonesia U22 yang gagal menembus semifinal SEA Games 2025. Keputusan tersebut disampaikan Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Sumarji menjelaskan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh dan diskusi bersama jajaran Komite Eksekutif PSSI. Sumarji juga menyerahkan tanggung jawabnya sebagai manajer timnas, baik senior maupun kelompok umur, kepada Ketua Umum PSSI. Ia memilih fokus dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala BTN. Sumarji juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik Indonesia atas kegagalan timnas U22 di SEA Games 2025. Ia mengakui hasil tersebut sangat mengecewakan karena tim tidak mampu melangkah ke babak semifinal. Sebelumnya, pelatih Indra Syafri juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah anak asuhnya hanya menang 3-1 dari Myanmar pada pertandingan terakhir Grup C. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk mempertahankan medali emas SEA Games setelah gagal melaju ke semifinal SEA Games 2025. Pada penyisihan Grup C, Garuda Muda kalah 1-0 dari Filipina dan menang 3-1 atas Myanmar. Sayang, 3 poin yang didapatkan tidak cukup untuk menembus semifinal, di mana Malaysia dari Grup A yang juga mengumpulkan 3 poin unggul produktivitas gol. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan sepakat dengan pelatih Indonesia U23. Ini sebagai tindak lanjut keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri sebagai pelatih Indonesia U23 untuk SEA Games. Karena itu PSSI mencari sosok baru. Sumarji belum bisa menjelaskan lebih spesifik soal pelatih Indonesia U23 karena saat ini PSSI lebih dulu fokus untuk juru taktik tim senior. Ada 2 nama kuat yang jadi calon pelatih skuad Garuda. 2 nama tersebut, lanjut Sumarji, merupakan pengerucutan dari 4 sosok yang diwawancara PSSI. Nantinya 2 nama yang dimaksud akan dibahas dalam rapat Komite Eksekutif PSSI. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menyebut pengumuman pelatih Timnas Indonesia akan dilakukan pada akhir bulan ini atau bulan depan. Saat ini pihaknya sedang mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat Exco. Endri membeberkan nama-nama calon pelatih tak berbeda jauh dari yang beredar luas di dunia maya. Sosok seperti Giovanni van Bronckhorst, John Heitinga, dan John Hartman mencuat. Saya tidak punya hak menyebutkan nama untuk menjaga privasi. Ada banyak klub yang mendekati mereka, jadi kami harus mengerti juga posisi mereka, katanya. Juru taktik asal Korea Selatan Shin Tae-yong mengaku tak pernah ditawari PSSI untuk melatih Timnas Indonesia lagi. Konfirmasi ini disampaikan Shin Tae-yong saat ditemui awak media termasuk Okezone di Bandara Soekarno-Hatta pada 14 Desember 2025 malam WIB. Di saat bersamaan, ada banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia. Lantas apa respon Shin Tae-yong menanggapi banyaknya supporter Timnas Indonesia yang menginginkan dirinya comeback? Pelatih 55 tahun ini juga ditanya soal kemungkinan melatih klub Liga Indonesia. Ia mengatakan untuk sekarang belum ada tawaran yang masuk. Lantas siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya? Berdasarkan rumor berkembang, pelatih Timnas Indonesia selanjutnya berasal dari Eropa. Saat ini ada 2 nama yang santer dikaitkan sebagai pelatih Timnas Indonesia selanjutnya, yakni Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Medio 2 pekan lalu, 3 perwakilan PSSI yakni Alexander Ziewers sudah mewawancarai sejumlah calon pelatih Timnas Indonesia. Diprediksi pelatih Timnas Indonesia akan diumumkan awal Januari 2026. Sang pelatih baru dituntut langsung ngebut untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mulai mematangkan kerangka tim dengan membuka seleksi pemain melalui pemusatan latihan dalam 2 gelombang. Agenda ini menjadi langkah awal pembentukan Timnas Indonesia U20 menuju kompetisi internasional. Sekaligus kesempatan awal bagi Nova menilai potensi generasi baru di kelompok usia muda. Nova Arianto pun menjelaskan tujuan utama pemusatan latihan yang saat ini dijalani Timnas Indonesia U20. Untuk seleksi tim masuk Timnas Indonesia U20 kali ini, sekali lagi fokus kami adalah bagaimana kami mencari talenta-talenta baru, terutama pemain kelahiran 2007, karena saya juga sangat baru di Timnas U20. Pastinya saya belum mengenal secara menyeluruh pemain-pemain dengan kelahiran 2007, kata Nova Arianto. Proses seleksi Timnas Indonesia U20 diikuti 46 pemain. Proses seleksi berlangsung di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025. Seleksi tahap pertama digelar pada 2 hingga 5 Desember, sementara tahap kedua dijadwalkan pada 7 hingga 10 Desember 2025.
Dalam proses ini, Nova Arianto ingin melihat lebih dari sekedar kekuatan fisik atau kemampuan teknik semata. Lebih lanjut, Nova Arianto menegaskan penilaian tidak berdasarkan latar belakang klub atau asal pemain. Para pemain pun harus memahami filosofi permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Bayang-bayang tersingkirnya Timnas U23 Indonesia di fase grup C SEA Games 2025 membuat PSSI memasang target tinggi pada laga kedua melawan Myanmar. Indonesia ditargetkan menang 3-0 demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Target itu tidak sepenuhnya tercapai. Garuda Muda memang mencetak 3 gol, namun kebobolan 1 gol. Skor akhir 3-1. Kemenangan itu tak cukup mengantar Indonesia ke babak semifinal dan akhirnya gagal memenuhi target medali SEA Games. Kepala Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, mengatakan sebelum pertandingan ia telah menyampaikan kepada tim kepelatihan bahwa Indonesia minimal harus mencetak 3 gol tanpa kebobolan. Target jumlah gol terpenuhi, tetapi kebobolan membuat posisi Indonesia kalah selisih gol dalam klasemen runner-up terbaik. Sumarji menjelaskan federasi akan segera melakukan evaluasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan pembagian tanggung jawab di antara keduanya. Kalau berkaitan dengan aspek teknis, itu tanggung jawab pelatih. Teknis itu meliputi bagaimana melatih, bagaimana taktik, bagaimana strategi, dan lainnya, ujar dia. Sumarji menilai persiapan Timnas U23 Indonesia sejauh ini berjalan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia menyebut fasilitas tempat tinggal, kondisi hotel, hingga persiapan taktik dan strategi telah disiapkan dengan optimal. Kegagalan melaju ke babak semifinal membuat ambisi Garuda Muda mempertahankan medali emas SEA Games pupus. Sumarji mengatakan federasi akan segera menerima laporan lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan ke depan. Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong mendapatkan gelombang dukungan yang signifikan dari para penggemar untuk kembali menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Menanggapi permintaan tersebut, Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui, jabatan pelatih Timnas Indonesia saat ini masih kosong sejak Patrick Kluivert didepak PSSI pada 16 Oktober 2025. Meskipun PSSI dikabarkan sudah mengantongi sejumlah nama calon pelatih baru skuad Garuda, banyak fans mendesak PSSI untuk memulangkan Shin Tae-yong. Sejumlah fans Garuda menilai pelatih usia 56 tahun itu layak diberi kesempatan kedua, mengingat keberhasilannya membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai sejarah. Shin Tae-yong ternyata mengetahui betul gelombang permintaan yang datang dari supporter tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat tersentuh dan mengucapkan terima kasih karena para penggemar tidak melupakan namanya. Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya dan saya sangat berterima kasih, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, harapan fans agar Shin Tae-yong kembali ke Timnas Indonesia tampaknya harus terganjal. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korsel di Piala Dunia 2018 itu menyampaikan bahwa saat ini tidak ada komunikasi apapun yang terjalin. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho berpeluang mengalahkan Lionel Messi dan menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo dalam malam penghargaan The Best FIFA 2025. Rizky Ridho membuat penonton terkesima dengan golnya saat Persija Jakarta jumpa Arema pada 9 Maret 2025. Dari tengah lapangan, dia melepaskan tembakan yang membuat bola meluncur ke gawang lawan. Berkat sebuah lesakan indah, Rizky masuk nomine Puskás Award atau Gol Terbaik Dunia 2025. Pemenang Puskás Award akan diumumkan dalam malam seremoni The Best FIFA Award di Qatar pada hari ini, Selasa pukul 20.00 waktu setempat. Mengacu waktu Indonesia bagian Barat, maka berlangsung pada Rabu dini hari pukul 00.00 WIB. Rizky bersaing dengan nama-nama besar seperti Lamine Yamal dan Declan Rice untuk memperebutkan titel gol terbaik. Penentuan pemenang dilakukan melalui kombinasi suara penggemar dan panel Legends FIFA. Andai Rizky keluar sebagai jawara, dirinya bakal melewati pencapaian Lionel Messi. Meski telah banyak mencetak gol keren, si superstar Argentina belum sekalipun menerima trofi Puskás Award. Di sisi lain, Rizky bisa menyamai prestasi Ronaldo andai menyabet gelar gol terbaik versi FIFA. Pelatih Nova Arianto kembali dipercaya mengemban misi besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Setelah mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia U17, kini tantangan yang dihadapi Nova Arianto jauh lebih berat. Mengantar Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2027, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Berbeda dengan proyek tim nasional sebelumnya, Nova menyiapkan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif. Ia tidak hanya bertumpu pada potensi pemain lokal, tetapi juga membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang berkarir di luar negeri.